Prabowo teriak, hidup Jokowi, depan Gibran jadi sorotan, kayak nggak punya power. Jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, gak bisa. Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih. Presiden boneka. Yang benar-benar dan yang salah-salah saya bertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Oke deh, saya percaya. Lalu bagaimana dengan Anda Bapak Subianto? Apa tanggapan dan saran Anda di pilkada? Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Pak Prabowo, Pak Prabowo.
Rakyat teriak adili Jokowi, Anda malah teriak hidup Jokowi. Aduh, di mana hati nurani Anda, Pak, sebagai presiden yang katanya mencintai rakyat? Ini tanda bahwa Anda itu lebih cinta kepada Jokowi daripada cinta kepada rakyat. Ini tanda bahwa Anda itu takut sama Jokowi. Aduh, benar-benar dah ngelihat video Anda teriak-teriak seperti itu, Pak. Aduh, malu saya sebagai rakyat Indonesia. Malu. Hancur udah, gelap semua, hilang udah semua harapan rakyat yang memimpikan keadilan untuk bisa ditegakkan di negeri ini. Karena sementara rakyat pada teriak dan menuntut supaya Jokowi diseret untuk diadili, tapi di acara hari ulang tahun Gerindra kemarin, mereka malah pada nyanyi terima kasih Jokowi. Presiden Prabowo malah teriak hidup Jokowi. Presiden Prabowo malah ngasih hadiah keris emas sama Jokowi. Buat lo yang kemarin mikir kalau Gibran jadi wapresnya Prabowo, kalau Prabowo deket sama Jokowi, kalau lo pikir semua itu hanya strategi politiknya Prabowo, nah lo semuanya salah. Karena Prabowo emang beneran bestinya Jokowi. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Saya kira mau meneriakan hidup rakyat, baru kali ini saya mendengar dan melihat ada presiden pidato menggebu-gebu yang diteriakkan itu hidup Jokowi, bukannya hidup rakyat. Ini menjadi petanda jelas bahwasannya Presiden Prabowo masih dibayang-bayangi oleh elit atau Jokowi. Mantan Presiden SBY pernah bilang soal matahari kembar. Ini terbukti bahwasannya Presiden Prabowo masih dikendalikan oleh Jokowi, dikendalikan oleh elit dan oligarki. Inilah yang disebut dengan state capture, which is negara sedang ada dalam cengkeraman kelompok elit, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil ke depan akan lebih menguntungkan golongan tertentu daripada menguntungkan masyarakat banyak. Presiden itu harus tunduk pada rakyat, bukan menjadi boneka kepentingan. Kalau dari awal sudah begini, kita harus waspada. Sebetulnya siapa yang sedang berkuasa? Pemilu 2029 masih lama. Lah, Prabowo sendiri baru 100 hari jadi presiden, tapi harapan rakyat untuk bisa mengadili Jokowi udah hilang. Nah, terus kalau gitu, siapa dong bestinya rakyat yang menuntut keadilan untuk bisa ditegakkan? Kalau udah kayak gini, siapa dong temennya rakyat? Rakyat berdiri sama siapa dong? Karena yang baju hijau jelas berdiri sama Prabowo, yang baju coklat jelas nurutnya sama Jokowi. KPK, Kejagung, bah, mereka sih cuman alat kekuasaan doang. Terus kita, terus rakyat, kita sama siapa? Ya seperti biasa, rakyat balik lagi ke settingan awal pabrik. Ya seperti biasa, rakyat berdiri bersama rakyat lainnya. Seperti biasa, rakyat memperjuangkan nasibnya sendiri. Kalau mau minta tolong, paling rakyat cuma bisa minta tolong sama yang seragam biru, sama pemadam kebakaran. Karena hanya tinggal pemadam kebakaran yang bebas kepentingan dan tidak berpihak. Karena hanya sisa pemadam kebakaran yang tidak berpolitik dan tidak dijadikan sebagai alat politik. Presiden Indonesia Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming terlihat menghadiri acara HUT Partai Gerindra di Sentul, Bogor, pada Sabtu tanggal 15 Februari tahun 2025. Dalam acara tersebut, hadir pula Jokowi yang duduk bersebelahan dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Dalam cuplikan video yang beredar di media sosial, publik menyoroti bagaimana Prabowo Subianto berterima kasih kepada Jokowi. Potongan video yang dibagikan kembali oleh akun X @yaniyarsin merekam momen ketika Prabowo Subianto berpidato. Dalam pidatonya, Prabowo Subianto mengatakan bahwa pencapaiannya tidak akan terjadi tanpa dukungan dari Jokowi sebagai Presiden ke-7 Indonesia. Ia lantas menyerukan, "Hidup Jokowi!" yang diikuti oleh para tamu undangan yang hadir.
Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat, semangat lagi. Hidup Jokowi, ucap Prabowo Subianto. Kala itu, kamera pun menyorot Gibran Rakabuming yang terlihat duduk bersebelahan dengan sang ayah. Gibran Rakabuming tampak senyum-senyum mendengar ucapan Prabowo Subianto. Setelahnya, para undangan yang hadir menyanyikan yel-yel berbunyi, "Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak Jokowi," yang diucapkan berulang kali. Hal itu membuat warganet di media sosial mempertanyakan kedudukan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Kirain Prabowo lebih berwibawa dari Mulyono. Ternyata lebih zong. @Gerindra ke-17 di SICC Bogor, tulis pemilik akun. Video yang disukai sebanyak lebih dari 5.200 kali oleh sesama pengguna X itu pun menuai beragam komentar. Tak sedikit warganet yang justru menilai jika Prabowo Subianto terlihat seolah tidak memiliki kekuatan atas pemerintahan Indonesia. Jokowi udah lengser, tapi kok berasa kayak masih jadi presidennya dilulukan begitu. Malah kayak kelihatan Prabowo nggak punya power, cuit @sia **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 *่Tambah @Ceni **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 . Ternyata menang bukan karena rakyat, tapi karena Jokowi. Oke fix, komentar @raf *****************. Dia yang teriak-teriak, hidup Jokowi, tapi kok sebagai rakyat, saya yang malu ya. Demi ambisi menjadi presiden, nalar, naluri, dan idealisme dia sebagai mantan jenderal tergadaikan, sahut @sugi **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 *Maaf Pak Prabowo, Anda itu seorang presiden kenapa masih merendahkan diri di depan Jokowi? Bapak kalau disuruh milih, pilih mana rakyat atau keluarga Jokowi dan kroninya? Maaf jadi presiden itu jangan pelin-pelan Pak, timpal Duh pengakuan Prabowo ini membuktikan kalau dia benar-benar lemah, nggak punya power.